Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muslim dan saya dari Madura. Saya mau nyapa dulu. Dara mah kabar Om Indro? Oh, bodoh apa? Kaki baris deh. Tak ngerti. Ya. Anak gaul Jakarta nggak ada yang ngerti bahasa Madura. Padahal di rumah saya itu anak-anak kecil udah bisa bahasa Madura. Tapi sulit ya untuk belajar bahasa Madura, itu sulit ya. TOEFL harus 1000 mas. Kasih tahu aja. Saya ini adalah seorang perawat ya. Dan selama saya di rumah sakit, saya menemukan banyak fitnah yang terjadi. Terutama korban fitnah itu adalah semut. Kenapa? Karena setiap orang mau disuntik itu selalu bilang nggak sakit kayak digigit semut gitu. Padahal binatang yang serem itu banyak, misalnya seperti digigit tomcat gitu. Kenapa selalu semut? Kalau semut nggak terima, dia bikin akun Twitter terus di-verified. Bisa bahaya nanti, jangan macam-macam. Dan selama saya menemukan di rumah sakit, orang Indonesia itu sulit berhenti merokok. Kenapa? Karena pemerintah itu salah membuat peraturan. Peraturan di rokok itu ditulisin, merokok dapat menyebabkan kanker, gangguan hamil, jantung. Itu orang Indonesia udah nggak takut sama ancaman itu. Coba ancaman diganti. Merokok dapat menyebabkan serangan jantung, operasi 300 juta, biaya tahlilan 10 juta. Terus biaya 40 hari 3 juta. Jadi kesimpulannya orang Indonesia itu lebih takut kehilangan uang daripada menjaga kesehatannya. Dan saya ini adalah komik yang bergelar MM, Madura Move On. Kenapa saya move on? Karena saya punya Twitter sekarang. Tapi orang Madura itu kalau nge-tweet gak pernah puas. Dari 140 karakter itu cukup untuk 5 kata. Karena apa? Kalau nge-tweet di double-double. Misalnya saya nge-tweet, saya lagi galau dan saya pergi ke Solo bareng anak-anak. Itu baru 7 kata, full 140 karakter. Makanya diberi aplikasi tweet longer itu khusus orang Madura sebenarnya. Dan saya ini adalah Muslim nama saya. Jadi kalau saya nggak lolos, saya tersinggung, itu penistaan agama. Jadi di luar nanti ada orang pakai baju putih gini-gini, jangan salah kalau dicekal stand up comedy. Kalian tapi asal kalian tahu ya, artinya Muslim itu apa? Musuhnya limbat. Kenapa saya bermusuhan dengan limbat? Karena kalau limbat tampil itu suka matah-matahin besi. Itu pemandangan matah-matahin besi itu sadis bagi orang Madura. Karena besi itu dikiloin. Kok malah dipatah-patahin? Apalagi film Transformer, aduh itu robot, dar serpihan besinya kemana-mana itu. Itu saya mau cari lokasi syuting buat ngirim 3 peleton pasukan rombeng itu, Pak. Untuk membersihkan itu semua. Tapi sekarang Madura udah maju ya, karena punya tim MU, Madura United. Oh iya. Ya saya kasih tahu, tapi Madura United itu kalau pertandingan selesai, yang dijaga itu bukan pemain, tiang gawang, Pak. Karena kalau nggak dijaga itu pertandingan selesai, lapangannya bersih nanti. Dan kalau saya liburan tuh nggak mau naik bis ya. Karena naik bis itu aneh banget. Kita baru masuk, itu ada di TV-nya ada tayangan. Sebelum kita berjalan, marilah kita berdoa. Tapi sepanjang jalan, hiburannya itu apa? Dangdut koplo. Saya ini mengganggu banget tadi saya. Tiba-tiba ada dangdut. Hei, kenapa kamu kalau nonton dangdut sukanya bilang aseloletos? Itu bikin saya dilema ya. Saya ini orang alim dan juga pecinta dangdut, men. Daripada liburan kemana-mana, mending kita liburan tuh ke Madura. Di Madura ada Suramadu sekarang. Sebelum Suramadu, itu orang Madura lewat kapal ya. Bedanya dengan pelabuhan Bali, kalau di Bali itu anak-anak kecil renang dilemparin koin. Kalau di Madura nggak level koin, lemparinnya jangkar gitu. Rantai, rel kereta gitu, lempar. Yeah. Itu nggak cuma anak kecil, sekeluarga biasanya kayak gitu. Tapi Suramadu tuh keren. Suramadu adalah jembatan terpanjang di dunia. Proses pembuatannya. Ya, saya dengar tuh rencananya 91, baru selesai 2008. Memang penuh misteri ya. Jembatan Suramadu penuh misterius. Ya karena tiba-tiba baut dan murnya hilang gitu. Itu misteri banget. Itu yang nyolong siapa? Spiderman mungkin ya. Dan Suramadu itu adalah jembatan PHP, pemberi harapan palsu. Karena harapan ada Suramadu tuh orang-orang datang ke Madura. Tapi apa faktanya? Orang foto-foto putar balik habis itu. Itu sekalian aja nggak usah disambungin ke Madura. Itu menyakiti hati kami, men. Kalian pikir di Madura nggak ada apa-apa? Ya benar tapi.
Di Madura itu ada sinyal 3G udah sujud syukur udah. Kalian kalau ke Madura, check in Foursquare, yang keluar apa? Bed server. Iya, tower jarang di sana. Tower terbuat dari apa? Tahu sendiri kan? Kenalin, nama saya Muslim dan saya dari Madura. Saya mau berterima kasih kepada Kompas yang telah mengizinkan saya masuk TV tanpa menyuruh saya berjualan sate. Karena biasanya orang Madura itu kalau masuk TV kebagian peran jadi tukang sate. Jadi tolong kalau saya juara nanti dibikinin acara saya nanti malam Jumat Muslim. Itu gantiin malam Minggu Miku. Itu saya nggak mau menjadi penjual sate. Saya ini Madura move on. Penampilan keren, saya pengen jadi eksekutif muda. Bisnismen, pengusaha, usahanya sate. Dari dulu orang Madura tuh mendapat diskriminasi dalam dunia entertainment. Makanya senjata khas orang Madura itu celurit. Bentuknya tanda tanya, itu adalah simbol. Itu adalah simbol ketidakpuasan orang Madura terhadap keadaan sekitar. Jangan ketawa, ini serius ini. Dan saya itu perawat. Sebagai tenaga kesehatan saya nggak suka film horor Indonesia. Lihat aja judulnya. Suster ngesot, suster keramas, mungkin nanti ada suster kerimbat, mani pedi, sulam alis, sulam bibir, tukang sulam naik haji. Itu adalah bentuk pelecehan terhadap tenaga kesehatan. Kenapa nggak pakai profesi lain? Misalnya itu judul filmnya adalah PNS gentayangan di siang bolong pakai mobil dinas. Atau juga judul film penampakan koruptor di Bali lagi nonton tenis, serem banget. Itu film horor banget karena itu semua kisah nyata. Dan biasanya di film horor Indonesia itu kalau dijahatin setannya itu dibikin muntah paku. Wah, keluar paku, setannya ketawa sambil pergi. Itu saya yakin setan seperti itu bukan setan Madura. Karena kalau setan Madura habis dibikin muntah paku, wah, ketawa, ayo terus deh, muntah terus deh, ayo deh, asal oleh terus. Dan di film horor Indonesia diceritakan bahwa tempat paling serem tuh di rumah sakit itu katanya kamar mayat. Saya nggak setuju. Karena selama saya bertugas nggak pernah ada orang lewat kamar mayat teriak, setan, setan. Tapi yang ada teriak setan tuh pas di kasir pembayaran. Ini bu kuponnya bu. Setan mahal banget nih. Itu membuktikan bahwa mahalnya kesehatan di negara ini membuat kita semua kesetanan. Asilulih. Matur silangkong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pacar saya itu adalah model. Waktu itu dia dapat tawaran pemotretan temanya seksi naukti. Itu nakal gitu. Saya sebagai seorang muslim mengizinkan. Saya ngomong, sayang kamu boleh pemotretan temanya nakal. Tapi nakal tuh nggak harus pakai baju buka-bukaan. Jadi nanti posenya itu kamu melawan orang tua gitu. Terus mamamu takut. Atau juga posenya kamu nanti bisa nyolong kotak amal. Itu juga bisa. Atau posenya itu kamu bisa nanti pakai baju dinas jalan-jalan di mall siang hari. Loh itu nakal apa sayang? Itu PNS nakal bolos jam kerja. Pacar saya itu waktu itu juga pakai behel ya. Saya larang, sayang kamu jangan pakai behel. Karena kalau kamu pakai behel, kamu jadi indah dan menarik. Yang indah adalah senyumanmu, yang menarik behelmu sayang. Sayang, mending behelnya buat aku aja. Ayo cepetan, Senin harga naik loh.